Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Kita akan membaca ayat ini, 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Singkat ayat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, dan saya ingin mengundang kita semua untuk berdiri. Kita membaca ayat firman Allah ini. 2 Timotius 3 ayat 1. Kita akan baca bersama dengan suara yang nyaring. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2-3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, 2-3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Puji Tuhan, disilakan duduk. Ini adalah sebuah penegasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Timotius adalah seorang gembala sidang atau hamba Tuhan yang masih muda. Dia dimentor oleh Rasul Paulus ketika dia melaksanakan tugas pengembalaan. Karena dia adalah pengerjanya Rasul Paulus, maka Rasul Paulus mementor Timotius untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pengembalaan dengan baik. Dan Rasul Paulus kepada Timotius dalam surat yang kedua ada banyak hal yang dia sampaikan, dan salah satunya adalah ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Memang pada awalnya pernyataan ini menjadi sebuah bekal kepada Timotius, bahwa Timotius ini akan menggembalakan jemaat di mana era akhir zaman itu dimulai. Jadi saudara-saudara kan mendengar ada istilah akhir zaman. Nah, akhir zaman itu kapan? Dari dulu, dari zaman orang-orang tua kita mendengar istilah akhir zaman. Sampai sekarang belum berakhir itu zaman. Kita sudah dengar istilah akhir zaman, tetapi sampai sekarang zaman belum berakhir. Nah, saudara-saudara, jadi akhir zaman itu adalah sebuah era, sebuah masa. Jadi bukan satu waktu, bukan hanya tahun 2024 itu akhir zaman, bukan. Tetapi itu adalah sebuah periode waktu. Jadi dimulai pada zaman gereja. Ini kan zaman gereja. Zaman kedatangan Tuhan Yesus pertama kali. Tuhan Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga. Kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Nah, itu zaman gereja. Jadi zaman gereja itu dimulai ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, yang kita bisa baca dalam kitab Kisah Rasul pasal 2. Sejak Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus dicurahkan, dimulailah namanya zaman gereja. Nah, jadi zaman gereja itu dimulai, dan zaman gereja ini akan berakhir sampai kapan? Sampai pada pemerintahan antikris berakhir. Oh, berarti gereja ada, Pak Gembala, sampai waktu antikris? Ada, tetapi gereja aman. Karena apa? Karena gereja disingkirkan oleh Tuhan. Sehingga gereja tidak usah khawatir ketika datang penganiayaan atau biasa disebutkan istilah tribulasi 3,5 tahun, kita tidak usah khawatir. Karena memang antikris berusaha untuk menganiaya gereja, tetapi gereja Tuhan yang setia, gereja Tuhan yang benar, tidak usah khawatir sebab akan disingkirkan. Disingkirkan itu artinya Tuhan akan membawa gereja sehingga gereja tidak mengalami masa penganiayaan tersebut. Bagaimana cara Tuhan? Kita tidak tahu. Itu adalah sebuah rahasia Tuhan. Haleluya. Tapi kita yakin bahwa pada saat penganiayaan antikris, gereja Tuhan yang setia, gereja Tuhan yang benar, aman dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi
akhir zaman itu bukan 1 tahun atau periode 5 tahun, bukan. Dimulai saat Yesus saat Roh Kudus dicurahkan sampai pada zaman Antikris ini berakhir. Nah, saudara-saudara, di zaman itulah yang disebut, zaman gereja itulah yang disebut dengan istilah akhir zaman. Zaman gereja itulah yang disebut dengan akhir zaman. Jadi makin lama kita berjalan, makin berganti tahun, itu akhir zaman itu dia ujung makin dekat. Haleluya. Jadi ujungnya makin dekat. Tahun 1900, apakah itu sudah akhir zaman? Betul, sudah akhir zaman. 1977 akhir zaman, iya. Tetapi 1977 itu ujung akhir zaman sudah lebih dekat daripada tahun 1900. Tahun 1977 akhir zaman, iya. Tahun 2000 akhir zaman, iya. Tetapi tahun 2000 itu ujung akhir zaman sudah lebih dekat. Tahun 2020, 2000 itu akhir zaman, iya. 2024 akhir zaman, betul. Tetapi 2024 itu ujungnya sudah semakin dekat. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa paham ya? Haleluya. Jadi akhir zaman itu zaman gereja sampai akhir pemerintahan Antikris, di mana di akhir pemerintahan Antikris itu kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, jadi Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius bahwa dia akan menggembalakan jemaat di akhir zaman. Dan Rasul Paulus katakan sifat dari akhir zaman itu seperti ini: ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi situasi di akhir zaman ini situasi yang sukar, sulit. Nah, saudara-saudara, mungkin orang berpikir, susah bagaimana ya? Makin kemari makin gampang no. Dulu kalau orang mau ke Manado, waktu saya gembala di Paslaten, saya dengar, kalau mau ke Manado, DP jalan masih belum terlalu bagus. Jadi ada orang yang jaga naik roda sapi. Mana orang-orang tua. Jadi kalau dulu kendaraan jalannya tidak bagus, naik roda sapi. Mau bayangkan kalau dari Manado pergi dari Minahasa ke Manado naik roda sapi, berapa lama mau sampai? Dulu kalau dari Bitung mau ke Manado mesti siapkan waktu 2 jam, prepare waktu 2 jam. Makin lama makin gampang, ada tol setengah jam sampai di Manado. Lebih mudah. Masa Alkitab bilang lebih susah, lebih sukar? Dulu lebih susah, sekarang lebih gampang. Teknologi sudah membantu kita. Nah, saya mau sampaikan sukar yang dimaksud di 2 Timotius 3 ayat 1 ini adalah sukar yang berkaitan dengan, ini kata sukar ini di bahasa Yunani kalepos. Kalepos itu artinya berbahaya. Jadi pada hari terakhir akan datang masa yang berbahaya. Berbahaya for siapa? Berbahaya for torang anak-anak Tuhan, for gereja Tuhan. Mengapa? Karena di hari-hari terakhir ini masa-masa ini, saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa membahayakan iman kita. Sekali lagi ya, situasi sekarang akan ada banyak hal yang membahayakan iman saya dan saudara. Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan itu apa? Membinasakan iman. Mencuri iman, membunuh iman. Artinya iblis berupaya keras supaya iman anak-anak Tuhan itu habis, kehilangan iman, bisa sampai murtad. Nah, akhir zaman adalah masa
Alkitab katakan berbahaya sekali masa ini, karena masa ini bisa mengakibatkan banyak anak-anak Tuhan kehilangan iman. Beberapa hari yang lalu saya melayani di satu tempat dan saya menyampaikan ada lima hal yang menyebabkan akhir zaman ini, 5 situasi di akhir zaman ini yang bisa berdampak bahaya atau membahayakan iman anak-anak Tuhan. Saya cepat-cepat saja sebab saya tidak akan di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya katakan 5 hal yang saya kasih akronim 5K. 5K. Saya cepat-cepat ya, tidak akan bahas seperti di KKR itu. 5K yang bisa membahayakan iman. K yang pertama, apa itu? K yang pertama adalah kesulitan. Kalau saudara baca Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 12, dijelaskan di sana, di akhir zaman akan datang kelaparan, akan datang gempa bumi, akan datang akan datang perang. Nah, kalau gempa bumi itu sudah pasti berkaitan dengan pergeseran lempeng bumi. Kalau pergeseran lempeng bumi itu sudah berkaitan dengan aktivitas di bawah lempeng bumi itu. Dan berarti kalau aktivitas di bawah lempeng bumi itu sudah berkaitan, saudara, itu gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Itu KKAD, saudara, dorang itu. Itu DP penyebab kurang lebih mirip karena pergeseran lempeng bumi dan sebagainya. Dan torang baru-baru ini, bahkan mungkin sampai hari ini penerbangan masih tutup. Penerbangan di Bandara Samratulangi. Mengapa? Karena masih baabu kata tuh di atas Manado, sehingga penerbangan berisiko kalau turun di Bandara Samratulangi. Mengapa? Karena ada aktivitas dari Gunung Ruang di depan Pulau Tagulandang. Dan saudara-saudara, saya katakan hari Sabtu kemarin, terima kasih banyak kepada jemaat yang sudah basumbang for Lembe. Gembala Somalo mau bilang. Karena apa? Karena di Pulau Ruang juga mengalami bencana. Di majelis daerah, Ibu Ketua MD menggalang bantuan untuk Pulau Lembe. Pertama dari semua anggota MD. Semua anggota MD kasih partisipasi, kasih sumbangan. Kemudian ada jemaat GPDI Samrat juga, dan dibawa pada hari Senin lalu. Kalau jemaat GPDI DTC, kalau gembala, sumbangannya sudah bersama-sama dengan di MD itu, tetapi jemaat hari Sabtu kemarin, tim diakonia eksternal mengumpulkan, jemaat semua mengumpulkan, terima kasih banyak. Dan kemarin dibawa oleh tim yang dipimpin oleh Bro Bram. Sehingga meskipun Bro Bram itu mengalami asam urat, beliau kasih tunjuk DP kaki bangka merah, tetapi beliau pergi ke Pulau Lembe. Kita dalam hati ini kung tapalisi di perahu, mar puji Tuhan beliau kembali dengan selamat. Puji Tuhan. Nah, belum jauh itu Lembe, di grup WA Majelis Daerah, Ibu Ketua sudah menggalang sumbangan untuk Pulau Ruang. Jadi semua anggota MD langsung mengumpulkan biaya untuk Pulau Ruang. Gembala Somalo mau bilang Pak Jemaat, Marsota bilang sekarang. Jadi saudara-saudara, DP cara kita dari Ibu Gembala, bagaimana kasihan ini, bertubi-tubi ini. Tapi saudara-saudara, memang dorang keadaan memprihatinkan. Saudara tahu itu gereja di sana ada 2 kampung. Gereja di Lain Patehi, DP nama, dan Pumpente. Itu gereja itu habis, selesai saudara-saudara. Selesai. Jadi bangunan gereja, kemudian rumah-rumah penduduk, banyak yang datang ke Manado, bahkan ke Bitung ya. Ada jemaat yang ada orang Tagulandang, ada mengungsi akak. Boleh angkat tangan saat ini.
paling malu kan. Karena memang bahkan bukan hanya di Pulau Ruang, di depan Pulau Ruang itu Tagulandang, yang kampung-kampung di depan itu kena, saudara-saudara. Mengapa? Sebab ini kan semburannya dia memuntahkan batu. Jadi yang di sekitar Pulau Ruang itu batu-batu besar. Di Tagulandang itu batu-batu ya lumayan, batu-batu mangga istilahnya. Agak lebih kecil sedikit dari batu mangga. Jadi memang kalau bayangkan saudara-saudara, itu batu dari langit jatuh di rumah-rumah. Memang mantap, baik-baik punya saudara-saudara. Jadi kita dari Ibu Gembala Bapak cerita, memang minta maaf karena situasi dan kondisi. Wakil Gembala hari ini melayani di Desa Wineru, Poigar, sehingga belum sempat baca cerita dengan Wakil Gembala dan teman-teman tim pastoral. Jadi orang ada persembahan tuh ini. Orang mau baderma tuh ini saudara-saudara. Ada orang bilang begini, jemaat ITC kok anak jabaderma? Ada kotak di sana di belakang. Gembala mendengar usulan dari jemaat mau bikin kotak di 2 tampah supaya nyandak terlalu siksa jemaat yang di sebelah sini, nyandak mau ke sana. Nah, jadi mau bikin 2 kotak mar. Sampai sekarang belum bikin 2 kotak. Jadi sebentar, saudara mau persembahan, kalau saudara ada berkat lebih, saudara bisa nyandak. Itu sampai ekstra derma kok begitu saudara-saudara. Jadi ekstra derma nyandak mau tambah 2 kali acara. Jadi kita akan bikin ekstra derma, kita nyanyikan 1 lagu. Nyandak mau begitu. Di GPDTC itu ekstra derma, saudara tambah ekstra jodeng, saudara pederma biasa. Mau tambah 1.000 boleh, mau tambah 2.000 boleh, mau tambah 3.000 boleh, mau tambah 3.250 boleh. Di sana boleh taruh. Sebab ini persembahan hari ini, orang mau kasih di Tagulandang. Jadi tim pastoral, gembala, pastoral yang akan mau ambil persembahan hari ini. Mau kasih di Tagulandang. Jemaat mau suka mau kasih, silakan. Gembalanya tidak bawa doi, gampang. So modern sekarang, tinggal tuk. Nah, jadi kalau jangan bawa doi tidak masalah, gampang. Haleluya. Ini kiapa sota gate sampai di situ, saudara-saudara. Di akhir zaman ini masa yang sukar, berbahaya. Kenapa? Karena ada kesulitan yang terjadi. Kesulitan. Kedua apa? Di tengah-tengah kesulitan ada kemajuan. Tetapi persoalannya ini, kemajuan ini akibat teknologi. Daniel pasal 12 ayat 4 bilang pengetahuan akan bertambah di akhir zaman. Pengetahuan makin bertambah, terjadi kemajuan. Teknologi makin maju, membuat manusia makin maju, sehingga akhirnya orang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Orang lebih mengandalkan teknologi. Orang lebih Misalnya orang sakit dulu, memang berdoa. Sekarang lain kali itu berdoa so lupa. Langsung pergi di rumah sakit. Langsung ke dokter. Apakah salah dokter, salah rumah sakit? Saya Gembala Sidang sangat menghormati profesi dokter. Kita senang sekali ketika pemerintah Sulawesi Utara membuat rumah sakit. Ini bagus sekali. Ini langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah membangun rumah sakit itu bagus sekali. Tetapi jangan sampai orang lupa berdoa. Amin. Waktu baru-baru festival Tanner, saudara-saudara, anak-anak ikut tamborin, banners, mungkin karena dorang gugup sampai akhirnya dorang nafas tersengal-sengal, ada yang pingsan misalnya. Tapi orang aman karena ada tim kesehatan. Sescici, sestitin dibantu oleh anak-anak muda. Wah, solid sekali mereka menangani sehingga semua berjalan dengan bagus. Jadi ini dokter, suster, paramedis, itu paramedis kan berarti di luar dokter Kang, yang membantu bersama-sama dengan dokter. Rumah sakit itu bagus sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bahayanya adalah kalau semua itu sudah menjadi andalan. Padahal seharusnya yang menjadi andalan itu ialah Tuhan. Boleh katakan amin saudara-saudara? Haleluya. Jadi teknologi itu bukan hal yang salah, bukan hal yang salah.
Teknologi itu hal yang baik, tapi iblis bisa gunakan teknologi untuk membawa kita melupakan Tuhan, membawa kita tidak mengandalkan Tuhan. Itu K kedua, kemajuan. K ketiga, kenikmatan. Kenikmatan. Makin lama, Mas. Dulu saudara-saudara, itu jalan roda itu top sekali di Manado. Bagi bapak-bapak yang pecinta kopi, pasti tahu tuh Jarot jalan roda. Karena apa? Di situ semua baku dapa. Mulai dari orang level atas sampai level bawah, baku dapa di jalan roda. Karena di situ cuma tanpa minum kopi. Sekarang saudara-saudara, memang tuh kafe. Memang di mana-mana. Apakah salah? Ya tidak salah. Dulu saudara-saudara, saya ingat waktu masih sekolah SMP atau apa itu, buka matahari, cuma buka matahari, memang sama orang. Akhirnya bikin mall. Sekarang mall. Semakin banyak tanpa senang, tanpa refreshing, tanpa rekreasi. Tambah saingan tuh hari Minggu. Kalau dulu saudara-saudara, ya mau tidak mau mesti masuk gereja, apa? Kalaupun mau pergi di tanpa rekreasi, jauhnya terlalu sedap, di gereja jo. Dulu masuk gereja malam-malam, banyak kesaksian dari orang-orang tua. Torang dulu, malam-malam masuk gereja, pi menginjil, pi berjuang, jalan kaki dan sebagainya. Itu hal yang bagus, hal yang benar, hal yang betul. Tetapi sekarang, mengapa sekarang agak sulit? Ya kalau dulu saudara-saudara, kalau dia hendak berjuang di rumah cuma apa? Lampu botol. Tidur pasang lampu botol, pagi-pagi pas begini hitam semua tuh lubang hidung. Tapi sekarang, banyak DP saingan sekarang. Sedangkan di gereja, saya tidak anti menggunakan handphone di gereja, tidak anti baca Alkitab pakai handphone, sebab ini ada Alkitab besar. Tetapi memang kalau Alkitab besar mau buka-buka di sini agak berat toh. Jadi pakai handphone, di sini ada catatan, di sini ada Alkitab berapa terjemahan, di sini ada tafsiran, macam-macam di handphone. Saya tidak anti, tetapi hati-hati. Sementara saudara dengar firman, saudara bisa tergoda untuk buka ini, buka itu, baca ini, baca itu. Sudah bukan firman Allah lagi yang saudara baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya tidak mungkin kan pendeta mau bilang, yang buka-buka handphone di muka atau di tengah atau di belakang. Tuhan yang tahu segala sesuatu. Ini karena kemajuan, kenikmatan. Yang keempat, K keempat yang juga bisa membahayakan orang kehidupan, kedurhakaan. Kedurhakaan ini masalah apa? Masalah moral. Makin lama makin durhaka. Durhaka ini saudara-saudara, bukan cuma berarti baku minta maaf. Ada pembunuhan, durhaka. Ada baru-baru ini saya lihat, siapa ini ini dorang pas turun dari kapal dorang mau pukul. Rupanya ada tuh kasus di bagian apa itu. Itu anak muda, DP anak tiri, dia ada perkosa, dia ada bunuh. Sebelumnya DP istri itu anak ini mama yang dia ada bunuh. Jahat sekali ini orang itu. Sehingga dorang tangkap dia di Siau, pas turun dari kapal dorang mau bagi ini dia. Apakah durhaka cuma seperti itu? Tidak juga saudara-saudara. Alkitab bilang itu durhaka itu anomia. Anomia itu artinya nyanak sesuai dengan hukum Tuhan. Nyanak sesuai dengan kebenaran, nyanak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu durhaka. Dan akhir zaman ini durhaka makin banyak, makin luas. Kiri kanan muka belakang, banyak orang yang tidak lagi setuju dengan firman. Contoh LGBTQ+, lesbian, gay, biseksual, transgender, apalagi queer, apalagi plus karena apa? Banyak DP jenis. Ini kan durhaka.
Dapalia apa dompet salah katu Kang? Apa dompet salah? Itu homoseks katu apa dompet salah? Dorang udah bikin apa sopat orang? Lesbian itu udah bikin apa katu sopat orang? Dorang katunya ndak baganggu. Tapi saya mau sampaikan itu durhaka menurut Alkitab. Kenapa? Tidak sesuai dengan firman. Jadi itu arti durhaka itu bukan kalau sesuatu yang dapalia jahat sekali, dapalia viral sekali, bukan. Perilaku yang tidak sesuai firman itu durhaka. Kedurhakaan makin bertambah. Yang terakhir apa? Kesesatan. Itu saya uraikan banyak kali di khotbah-khotbah. Mesias palsu, nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, gembala palsu, ajaran palsu. Wah, merebak sekali di akhir zaman. Karena itu memang Bapak Ibu Saudara sekalian, nyandak katuk mau bilang dang bahwa torang ini gembala-gembala asli, tapi kita mau bilang begini, bahwa torang ada berusaha hidup benar, ada berusaha untuk berdoa, ada kurang, ada salah, iyo. Kalau jemaat baca beberapa waktu lalu saya bahas status di FB, setiap hari Minggu gembala jaga status. Setiap hari Minggu jaga bahas status. Beberapa waktu lalu saya bahas status begini, doakan gerejamu. Iblis berusaha supaya orang-orang tidak percaya lagi tuh pendeta. Pendeta pesalah di blow up sedemikian rupa. Satu orang salah, semua salah. Saya mau sampaikan bahwa itu adalah strategi iblis untuk apa? Supaya jemaat tidak percaya lagi Pak pemimpin. Tidak percaya lagi Pak pendeta-pendeta. Tidak percaya lagi kepada pimpinan-pimpinan di jemaat. Misalnya pimpinan wadah, pimpinan. Tidak percaya lagi. Dan akhirnya orang-orang yang tidak percaya lagi dengan gereja. Akhirnya orang-orang, ya apa orang mau percaya gereja? Orang lebih percaya itu hal-hal yang tidak benar. Ini yang iblis lakukan di akhir zaman, saudara-saudara. Dan 5K ini berbahaya terhadap orang beriman. Kesulitan, kemajuan, kenikmatan, kedurhakaan, kesesatan itu berbahaya terhadap orang beriman. Nah sekarang bagaimana orang harus menghadapi ini situasi yang berbahaya ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana? Coba kita baca. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Iblis tidak terlalu apa ya dengan uang kita, dengan semua hal jasmani kita. Dia punya sasaran jelas. Iblis punya sasaran jelas. Iblis mau rampas iman. Sebab saudara-saudara, kalau iblis berhasil rampas iman, maka orang bisa menikmati semua macam kesenangan selama hidup di dunia. Tetapi sesudah hidup di dunia, maka dia memastikan bahwa kita bersama-sama dengan dia dalam tempat penderitaan. Semua orang banyak kali cuma berpikir hari ini. Orang cuma berpikir kehidupan masa kini. Orang lupa bahwa ini hidup tidak berakhir sampai pada kematian. Justru saat kematian dimulailah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan kekal. Iblis ini kalau mau pakai istilah apa? Mau pakai istilah akademis, dia ini visioner sekali. Visioner dia. Biar manusia itu senang sekarang, nanti satu waktu mau dapat bersama-sama dengan kita. So berapa lama kok orang mau hidup? Ada yang mau hidup sampai 200 tahun? Ada? 100 tahun? Ada setahun. Sangat jarang. Sedangkan 70 tahun siksa, apalagi 100 tahun. Iblis punya sasaran, itu kehidupan sesudah kematian.
Karena itu dia berusaha keras supaya manusia, supaya anak-anak Tuhan kehilangan iman. 5 hal tadi saudara-saudara, iblis gunakan semuanya. Iblis gunakan kesulitan, dia jadi provokator. Habis akang doi, habis akang beras, ada masalah, dia provokator. Seberapa kali Anda datang berdoa hari Sabtu, setiap doa maju ke muka, mar tetap susah. Sudah Jo, lebih baik so tidur. Nyanda ada perubahan, nyanda ada perbedaan. Memang provokator dia. Siapa yang pernah iblis ada provokator akang? Katakan amin. Oh nyanda ada, puji Tuhan. Haleluya. Oh provokator. Dia bisa gunakan teknologi, kemajuan, supaya kita tidak mengenalkan Tuhan. Dia bisa gunakan kenikmatan untuk membuat kita tidak lagi setia pada Tuhan. Dia bisa gunakan apa? Kedurhakaan untuk mempengaruhi kita, supaya kita jangan lagi hidup dalam kebenaran. Dia menggunakan penyesatan, supaya apa? Supaya kita kehilangan kebenaran. Ini semua iblis gunakan dengan maksud supaya iman anak-anak Tuhan habis selesai di dunia, biar jodoh orang senang, nanti habis itu sama-sama dengan kita. Itu kurang lebih rencana iblis. Sebelum lanjut, saudara lihat dulu apa yang diketik oleh, supaya tidak mau lupa. 5K. K pertama apa? K kedua, K ketiga, K keempat, K kelima. Ini iblis gunakan semua untuk membuat kita kehilangan iman. Ada yang kalau kesulitan justru dia datang ke Tuhan. Ada. Makin sulit, oh makin dekat dia dengan Tuhan. Ada. Tetapi waktu nikmat, dia kembang ciri di situ. Kalau dia dapat kesulitan, makin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau dapat kenikmatan, makin jauh dari Tuhan. Iblis tahu mana itu umpan paling cocok. Umpan paling tepat. Iblis tahu mana paling tepat petorang. Jadi saudara-saudara pulang dari gereja, saudara renungkan, kira-kira umpan paling tepat for kita apa? Yang paling bahaya saudara-saudara adalah, ini paling bahaya, kita Fafa jaga tertawa, kalau jaga lihat kita pe medsos atau apa kita pe baba unik, kalau pemah santai saudara-saudara, bau unik orang mengael. Karena mungkin kita dari Pulau Mertua jadi hobi jaga baba mengael. Nah ini, mengael. Kita lihat saudara-saudara, umpan paling bahaya adalah, saudara tahu umpan yang paling bahaya Pak Ikang apa? Umpan yang Ikang nin tahu kalau itu umpan. Ulang. Orang waktu masih anak-anak kalau jaga pancing saudara-saudara. Pancing, lain kali pakai apa? Bilolo, sudah tahu itu bilolo? Atau pakai cacing. Kasih itu bilolo. Itu ikan cuma jaga cium. Oh dia masuk dalam batu ulang. Dia cuma jaga cium. Ganti cacing. Dia cuma jaga cium. Oh, so sarjana nih ikan. Jadi orang anak-anak langsung bilang, pindah tanpa. Ini ikan ini so sekolah dorang. Jadi orang pindah tanpa. Karena apa? Dorang so tahu ini umpan. Maka kalau baku dapat dengan ikan bodok saudara-saudara, dorang lihat itu umpan, itu makanan. Dorang yang tidak sadar itu umpan. Langsung sambar, sudah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi saudara-saudara ini umpan. Tetapi umpan mana yang paling tepat? Iblis tahu.
Yang paling bahaya adalah kalau orang tidak tahu itu umpan. Karena itu Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kembali diulangi oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Hari-hari ini akhir zaman jahat, sukar, berbahaya. Ayat 17. Kita baca sama-sama ayat 17. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu apa? Bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kan ini kalimat ini sepertinya agak kurang etis ya. Masa gua bilang jangan orang bodoh. Alkitab bilang begitu, jadi orang gunakan saudara. Janganlah kamu bodoh. Di Alkitab saudara-saudara, orang Israel pernah Tuhan bilang bodoh. Di Alkitab. Coba orang baca. Hosea pasal 7 ayat 13. Orang Israel pernah Tuhan bilang akan begitu. Ayat 11. Ayat 11. Coba orang baca sama-sama. Jadi Rasul Paulus bilang jangan bodoh. Tapi dalam perjanjian lama Tuhan pernah bilang orang Israel bodoh. Minta maaf ya. Orang tidak mau jadi bodoh. Kita belajar dari kebodohan orang Israel supaya tidak jadi bodoh seperti mereka. Itu kurang lebih maksudnya. Kita baca. Hosea pasal 7 ayat 11. 2, 3. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada sama atau bodoh. Bodoh kok di bawah ini no. Kita mengenal seorang bapak di tempat lain. Dia ini lebih suka babahasa Sanger karena dia orang Sanger, atau Melayu pasar, Melayu Manado. Jarang jaga bahasa Indonesia. Kalau dia marah DP anak, dia mau bilang ini bahasa ini. Kalau dia marah, dia akan gunakan bahasa ini. Itu bahasa merpati. Sedangkan kita rasa geli mau cumu saudara-saudara. Kalian, dia kalau sejaga bahasa Indonesia di rumah, berarti so marah sekali dia. Kalian anak-anakku, jangan menjadi anak-anak yang Tuhan pernah bilang ini saudara-saudara, dan seperti ini kasar sekali kepada orang Israel. Kita mau belajar. Ini orang Israel Tuhan bilang akan begitu. Kita mau belajar. Ya apa so Tuhan Riki bilang akan begitu? Ini kan jadi pertanyaan. Ya padang Tuhan. Orang Israel Tuhan bilang akan begitu. Orang Israel ini Bapak Ibu saudara sekalian adalah bangsa yang pintar. Bangsa yang pandai. 25% penerima hadiah Nobel orang Israel. Indonesia so pernah ada apa hadiah Nobel? Berkia? Belum so kan? Bayangkan Indonesia yang penduduknya 200-an juta ini, tidak ada satupun sepanjang sejarah dapat hadiah Nobel. Orang Israel 25% peraih hadiah Nobel, itu dari Israel. Karena apa? Pintar-pintar mereka. Lalu kenapa Tuhan bilang seperti ini? Berarti ini bukan masalah kepintaran jasmani, ini masalah kepintaran rohani ini. Tuhan bilang Efraim seperti merpati tolol. Mengapa Tuhan sampai sedemikian itu bicara seperti itu kepada orang Israel? Coba kita lihat, pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Coba kita lihat Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 6. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan.
Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Sampai di sana. Bayangkan, Nabi Tuhan bernama Hosea. Waktu Tuhan mau sampaikan firman kepada orang Israel melalui Nabi Tuhan lewat Nabi Hosea, di awal Tuhan memang kasih sebuah ilustrasi yang nyata-nyata dialami. Hosea, pergi kawini perempuan sundal. Tidak ada mahasiswa RMK yang ketika membaca Hosea pasal 1 ayat 2 langsung dia menindaklanjuti pergi ke lorong pepaya. Ini Hosea. Tuhan suruh Hosea pergi kawini perempuan sundal. Dan itu terjadi 2 kali, saudara-saudara, di pasal 3 ayat 1. Jadi istri pertama mati. Sekarang Hosea 3 ayat 1. Sampai dua kali ya. Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Kue kismis ini cookies yang digunakan dalam penyembahan berhala. Orang biasa pakai kue kismis. Sebenarnya kue ini boleh makan, tetapi orang Israel biasa gunakan itu for penyembahan berhala. Sampai 2 kali. Mengapa Tuhan suruh begitu kepada Hosea? Untuk apa ya, saudara-saudara? Hosea, kawini perempuan sundal. Dapat anak 3 pertama, mati. Kemudian Hosea, cintailah perempuan sundal. Itu Tuhan sementara menyatakan kepada Hosea, bagaimana ini situasi orang Israel. Orang Israel ini bangsa yang nyandak setia Pak Tuhan. Kalau saudara baca di ayat-ayat di kitab Hosea, cuma kita kekurangan waktu ya untuk menyelidiki. Orang Israel ini tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau mengenal kebenaran. Karena itu muncul ayat Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Menolak pengenalan. Mana ini? Belum di sini sudah. Hosea 4 ayat 6, tolong disesuaikan. Orang Israel ini menolak pengenalan akan Tuhan. Apa itu menolak pengenalan akan Tuhan? Nyak mau dengar firman. Tidak mau menerima firman. Nyak suka dengan firman. Ini orang Israel, nggak suka dengar firman, nyak suka. Apalagi yang orang Israel. Ayat 12 sampai 17, orang Israel itu suka menyembah berhala. Ini roh persinahan, ini adalah roh persinahan rohani, suka menyembah berhala. Jadi orang Israel menolak pengenalan akan Tuhan, tidak suka kebenaran, tidak suka dengar firman. Orang Israel ini ada roh persinahan rohani, suka menyembah berhala. Hosea pasal 7 ayat 11 tadi, mereka lebih mengandalkan pertolongan Mesir dan Asyur. Mereka tidak mau mengandalkan Tuhan. Ini sama seperti cerita keluarga Naomi. Minta maaf kalau ada nama Naomi. Keluarga Naomi, waktu ada kelaparan di Bethlehem, mereka lari ke Moab. Bukannya mereka berdoa, bukannya mereka mengandalkan Tuhan, tetapi mereka lari ke Moab. Berarti Israel itu disebut merpati tolol karena apa, Dang? DP jawaban sederhana ya. Karena orang Israel ini, Tuhan sayang sekali pada orang. Tuhan mengasihi orang. Berkali-kali Tuhan datang pada orang, meskipun orang kadangkala tidak setia pada Tuhan, tetapi Tuhan datang berkali-kali. Tuhan datang memulihkan. Tetapi tetap saja orang Israel ini
tidak mau mengandalkan Tuhan. Tetap saja orang Israel ini tidak setia pada Tuhan. Tetap saja mereka lebih mengandalkan bukan Tuhan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan sampaikan melalui Nabi Hosea, bilang ke orang Israel, dorang itu so jadi seperti merpati tolol. Kenapa? Karena hendak mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan adalah pribadi yang paling dapat diandalkan. Di akhir zaman ini saudara-saudara, Tuhan adalah pribadi yang paling dapat diandalkan. Itu 5K tadi. Jangankan jemaat yang nyandak setia, sedangkan jemaat setia boleh mau dapat. Iblis boleh mau dapat lewat ini 5K. Jangankan jemaat yang setia, pelayan pun iblis mau dapat dengan 5K ini. Jangankan jemaat yang setia, sedangkan pendeta pun bisa didapat. Iblis boleh mau dapat lewat ini 5K ini. Karena itu DP jalan satu-satunya buat orang semua, mulai dari pendeta sampai jemaat adalah andalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, cari Tuhan. Siapa orang cari Tuhan? Siapa orang masuk gereja? Siapa orang beribadah? Siapa orang berdoa? Bukan cuma karena masalah. Sebab karena ada banyak hal iblis bisa gunakan untuk membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Itu yang tadi saya katakan. Hal yang paling berbahaya dari seekor ikan adalah ketika dia tidak menyadari bahwa itu umpan. Kita datang beribadah supaya apa? Supaya orang tetap berjaga-jaga. Supaya orang tetap disegarkan dengan firman. Supaya orang berpikiran yang iblis selalu intimidasi, iblis selalu provokasi dengan segala macam kebenaran sesat dan sebagainya. Ketika orang datang di gereja, disegarkan orang perohani, disegarkan orang pepikiran, orang peiman dikuatkan. Jalan satu-satunya untuk menghadapi akhir zaman yang berbahaya adalah andalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin. Kurang lebih amin, Kang. Haleluya. Haleluya. Andalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Iblis yang tidak takut dengan orang-orang hebat. Iblis yang takut dengan pendeta. Dia tidak takut dengan, oh selama diiring Tuhan. Ya anda. Banyak kesaksian Alkitab orang-orang talipah. Tapi kalau orang dekat dengan Tuhan, meskipun banyak tantangan, dia tetap dekat dengan Tuhan. Kalaupun dia punya tangan sudah tidak kuat untuk memegang Tuhan, ada tangan Tuhan yang memegang dia. Saudara pernah rasa soalnya tidak kuat pegang ke Tuhan? Ada lagu kan? Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Ada saat kita tidak kuat, tetapi Tuhan pegang. Ada saat kehidupan kita sudah kehilangan sukacita. Mengiring Tuhan kehilangan sukacita, melayani Tuhan kehilangan sukacita, kehilangan semangat. Tetapi orang yang mau andalkan Tuhan, orang yang tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan tahu mana situasi yang sangat sulit yang dihadapi. Minggu lalu Priskia khotbah di ibadah raya kedua ya. Beliau khotbah tentang, kalau tidak salah,
temanya adalah perjalanan iman yang panjang dengan Tuhan ya. Apa yang bisa membuat kita gagal? Minggu lalu di ibadah kedua beliau sampaikan tentang kelelahan kalau tidak salah ya. Kelelahan. Ada saat kita lelah dan iblis bisa menggunakan kelelahan itu. Coba sudah perhatikan bapak-bapak kalau lelah, ibu-ibu kalau lelah, ini boleh tak salah. Sebenarnya kok ini enggak apa-apa masih, ini enggak apa-apa. Cuma anak kok ada tanya, "Mak, di mana kita pakai baju merah?" Ngoni. Tanya Pak Mama, sedikit Mama. Padahal kok biasa begitu tuh. Biasa kan tuh anak-anak, "Mak, tapi baju merah mana? Mak, tapi udah memang Mama ini kan Doraemon." Dan orang bapak-bapak sudah menggunakan Mama kelebihan itu. "Mak, Mam," atau apalah saudara. Kita dengan ses baku panggil Ma. Dulu orang dua baku panggil nama. Mas setelah kita ikut kuliah, oh bagus ya gak panggil Mama Papa. Akhirnya robah. Kita bilang, mulai sekarang orang dua baku panggil Ma dan Pa. Akhirnya sekarang beliau panggil kita Pa, kita panggil Ma. Tapi aneh, kita lihat ada tuh anak masih SMP saudara-saudara, baku panggil cowok cewek ini bapak pacaran masih SMP, Mak, Pak. Belum tantule mau jadi. Mama ini kan aduh kasihan. "Mah, mana kita charge laptop?" Biasa mama, memang kayak papa ini. So bilang, "Kok taruh di tempat yang betul." Mar tetap tak cari. Kenapa? "Mah, mana itu charge handphone?" So bilang, "Kuat, ini boleh jaga sembarang lepas." Kenapa? Tang. Jadi Mar mau dapat kok itu. Itu mama. Mar kalau mama lelah, mesin cuci rusak. Kong 2 loyang cucian. "Mak, di mana charge laptop?" "Ngoni sedikit kita. Cari sendiri." Mama cuma begitu le. Akhirnya mama sakit hati, mama tidur. "Mak, nak mau kaum ibu?" "Nggak usah." Bukan karena dia marah Pak Tuhan, cuma karena lelah itu mama itu. Yang mama lelah, Yesus sedangkan mama lelah apalagi papa. Mar, ini boleh bilang apa lagi? Mama lelah, papa lelah, anak-anak lelah. Semua orang banyak lelah. Di akhir zaman iblis gunakan segala macam cara untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi kita ambil komitmen, Tuhan saya tahu, saya bisa gagal mengiring Tuhan. Saya bisa gagal dalam perjalanan iman saya. Oleh karena itu Tuhan, tolong saya akan terus andalkan Tuhan. Saya akan terus dekat dengan Tuhan. Itu komitmen kita hari ini dan seterusnya. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.